Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar materi logika matematika. Nah, dalam materi logika matematika ini kita akan bahas apa itu pernyataan, kemudian negasi atau ingkaran, kemudian pernyataan majemuk. Di situ ada disjungsi, konjungsi, kemudian biimplikasi, kemudian converse, inverse, dan komposisi. Kemudian pernyataan berkuantor dan penarikan kesimpulan. Ini adalah bab yang akan kita pelajari pada materi logika matematika. Oke, yang pertama kita bahas adalah tentang pernyataan. Yang pertama, pengertian dari pernyataan atau kalimat tertutup. Pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau sudah pasti mempunyai nilai salah, tetapi tidak keduanya. Jadi kalimat pernyataan ini kalau nggak nilainya benar ya salah, tapi tidak keduanya. Maksudnya tidak bernilai benar dan salah, tetapi salah satu dari nilai itu bisa benar aja atau bisa salah aja. Itu kalimat yang disebut dengan pernyataan. Contohnya, 10 adalah bilangan genap. 10 adalah bilangan genap, ini bernilai benar. Kemudian, Malang adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Salah. Ibu kota provinsi Jawa Timur itu mana? Surabaya. Jadi ini pernyataan yang bernilai salah. Kemudian yang B, berapa usiamu sekarang? Ini pernyataan bukan. Ini bukan pernyataan. Ini adalah pertanyaan. Makanya dia ditulisnya bukan pernyataan. Dalam logika matematika, pernyataan diberi lambang dengan huruf P, Q, atau R. Untuk menunjukkan bahwa sebuah pernyataan itu benar atau salah, dapat digunakan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan metode dasar empiris, itu dengan menunjukkan benar atau salah. Pernyataan itu berdasarkan fakta yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Ini tidak perlu kita buktikan, semua juga sudah tahu ya. Ini adalah pernyataan, termasuk juga pernyataan yang benar. Kemudian dasar tak empiris. Apa itu metode pembuktian pernyataan dengan dasar tak empiris? Dia menunjukkan benar atau salahnya suatu pernyataan melalui bukti-bukti atau perhitungan matematika. Jadi tak empiris ini harus melalui bukti-bukti, atau kalau dalam matematika melalui perhitungan. Contohnya 2 adalah bilangan prima. Jadi nanti bagaimana 2 ini bisa jadi bilangan prima, ada bukti-buktinya. Dan ini adalah termasuk pernyataan yang benar, bahwasanya 2 adalah bilangan prima. Buktinya apa? Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi kita buktikan 2 ini bisa dibagi 1, bisa. Kemudian 2 ini dibagi 2, bisa. Kemudian 2 dibagi, kalau di bilangan prima itu kalau dibagi dengan bilangan lain selain dirinya sendiri dan 1 itu tidak bisa. Berarti 2 dibagi 3 bisa tidak bisa. Jadi 2 adalah bilangan prima. Pernyataan ini termasuk pernyataan yang benar. Kemudian yang nomor 2, setelah kita tadi belajar pernyataan atau
kalimat tertutup, sekarang kita belajar kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum mempunyai nilai kebenaran. Jadi kita nggak tahu nih kalimat ini benar atau salah. Tuh. Kalimat terbuka selalu mengandung peubah atau variabel-variabel. Jadi kalimat terbuka ini lebih ke kalimat dalam bentuk matematika, sehingga dia mengandung peubah atau variabel. Contohnya, A terkenal sebagai kota pahlawan. Nah, kita nggak tahu nih A ini benar atau salah. Belum tahu ya, A ini benar atau salah. Ketika A ini pernyataan benar, berarti A ini sama dengan kota Surabaya. Ketika A ini bernilai salah, berarti A ini bisa saja kita isi dengan Jakarta. Jadi A-nya ini kalau mau kita buat benar, berarti kita isi dengan Surabaya atau kita ganti dengan Surabaya. Kemudian kalau A ini mau kita buat nilainya salah, bisa kita isi dengan Jakarta ataupun kota-kota lain. Misalkan Lampung terkenal sebagai kota pahlawan. Itu adalah pernyataan yang bernilai salah. Kemudian yang kedua, 2x plus 1 sama dengan 9, di mana x adalah bilangan bulat. Kita nggak tahu nih pernyataan ini benar atau salah. Ketika kita isi 4, berarti 2 dikali 4 plus 1 sama dengan 9. Maka dia pernyataan ini ketika kita ganti x-nya dengan 4, berarti bernilai benar. Tetapi ketika kita ganti x-nya ini dengan 5, misal nih x-nya ini sama dengan 5, berarti 2 dikali 5 plus 1 sama dengan 11, bukan 9. Berarti ketika kita ganti x sama dengan 5, jadi pernyataan ini bernilai salah. Itu yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Itu ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran. Kalau kalian ingat negasi, kalian harus ingat kebalikan. Ingkaran kan kebalikan ya. Negasi disebut juga ingkaran atau penyangkalan atau peniadaan. Negasi dari pernyataan P dinotasikan dengan bentuk seperti ini ya. Seperti tanda tak hingga. Ini seperti tanda tak hingga. Ini dibaca negasi P atau bukan P atau tidak benar P. Kemudian untuk rumus dari negasi, jika P atau jika pernyataannya bernilai benar, maka negasinya bernilai dengan salah. Kan di awal sudah Ibu bilang bahwasanya negasi ini adalah kebalikan. Berarti ketika P-nya ini bernilai benar atau pernyataannya bernilai benar, pernyataan awalnya, maka negasi P-nya itu bernilai salah. Ketika pernyataannya bernilai salah, maka negasinya atau negasi P-nya bernilai benar. Kemudian kalian bisa lihat tabel kebenaran dari negasi. Ini P ini menunjukkan pernyataan awalnya. Ketika dia benar, berarti negasi P-nya salah. Ketika P-nya salah, berarti negasinya benar. Contohnya seperti ini. P itu menunjukkan pernyataan, berarti ketika pernyataannya 4 adalah bilangan genap, maka negasinya adalah 4 bukan bilangan genap. Kemudian yang nomor 2, Edi sedang belajar matematika. Kemudian negasi P-nya adalah Edi tidak sedang belajar matematika. Oke, hari ini kita belajar tentang pernyataan
atau kalimat tertutup, kemudian kalimat terbuka, dan negasi atau ingkaran. Sekian materi hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.